Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim, wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang sangat mulia dan bersejarah ini. Tepatnya hari ini tanggal yang ke-27 dari bulan Rajab, merupakan hari besar umat Islam. Di sekitar 14 abad lebih masa yang silam, ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, dijalankan dan dinaikkan, dijalankan dari tempat pemberingan beliau Hijr Ismail, dibawa ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina Yerusalem. Perjalanan junjungan kita Rasul itu minal masjid ilal masjid. Artinya dalam tindakan junjungan kita Rasul itu selalu dari satu sarana tempat ibadah ke satu sarana tempat ibadah. Menurut di dalam catatan tarikh, Rasulullah itu mudah dicari. Hanya di sekitar dan seputar 3 tempat saja. Pertama, Rasulullah itu dicari di rumah istrinya. Ternyata di rumah istrinya tidak ada. Rasulullah dicari di dalam masjid. Di rumah istrinya dan di dalam masjid tidak ada. Rasulullah itu di komplek pakuburan orang Islam di Baqi'il Gharqad. Betapa sulitnya kita menuruti jejak langkah junjungan kita Rasul ini. Tidak ngobrol sembarang ngobrol, tidak selalu duduk di beranda depan santai dan ngumpat pada orang lain. Terbatasnya waktu junjungan kita Rasul dalam hidup dan kehidupan, selalu pandai menghargai umur di dunia ini. Oleh karena demikian, hidup kita yang serba terbatas ini, pandai-pandailah menggunakan potensi umur yang diberi oleh Allah. Rasulullah bersabda, la tasuddur rihal illa fi salasati masajid. Kita tidak diperintahkan berangkat menuju masjid terkecuali 3 masjid ini yang diinstruksikan Rasul. Pertama, Rasul memerintahkan kita untuk masuk ke Masjidil Haram. Kedua,
kita diperintahkan untuk masuk dan sembahyang di Masjidin Nabawi. Yang ketiga, kita diperintahkan masuk dan sembahyang di Masjidil Aqsa. Ketiga masjid tersebut masing-masing ada mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Rasulullah bersabda di dalam kitab Bukhari, barang siapa masuk ke masjid, yakni Masjidil Haram, dan dia sembahyang 2 rakaat di Masjidil Haram, sama dengan pahalanya 100.000 rakaat di masjid lain. Betapa untungnya dan bahagianya para jamaah-jamaah haji yang memperbanyak sembahyang-sembahyang sunat di Masjidil Haram. 2 rakaat saja di sana. Di masjid lain 100.000 rakaat barusan sama. Luar biasa. Yang kedua, Rasulullah bersabda, barang siapa masuk ke Masjidin Nabawi, Masjid Madinah, masjid yang indah dan megah, masjid yang di dalamnya pakai asik, nikmat orang beribadah di dalamnya, masjid kebanggaan umat Islam, masjid yang lebih kebanggaannya bangunannya daripada Masjidil Haram. Barang siapa, kata Rasul, masuk ke Masjidil Nabawi, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, pahalanya sama dengan 10.000 rakaat di masjid lain. Agak sedikit menurun daripada Masjidil Haram. Yang ketiga, kalau para jamaah haji, alhamdulillah 2 masjid ini sudah. Cuma tinggal yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa, Palestina, yang sedang hendak dikuasai oleh Palestina, yang akan dikuasai mudah-mudahan oleh orang Palestina, tidak direbut oleh orang Israel. Masjid yang puncak sejarah yang disebutkan dalam Quran, ayat yang pertama di dalam surah Bani Israel, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oleh karena itu orang-orang yang kaya harus berpikir tornya ke sana, jangan tornya ke Bali. Yang dilihat orang yang hampir setengah telanjang. Ke masjid dong ziarah, ke Oman, ke kubur Nabi Syuaib, masuk ke gua Ashabul Kahfi, kemudian ke Mesir, menziarahi kubur Imam Syafi'i, ke Baghdad, menziarahi kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. Disinilah orang-orang yang kaya, yang punya ilmu pengetahuan, terarah kekayaan untuk menggunakan tor, mengambil berkah dengan pusara dan pekuburan para aulia-aulia. Berbeda orang jahil yang punya kekayaan, hanya santai dan menikmati uang kekayaannya, ke Bali, ke Amerika, ke London. Saya ulangi, Rasulullah bersabda, barang siapa masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, sama dengan 10.000 rakaat. Masjidil Haram 100.000, Masjidil Nabawi 10.000, Masjidil Aqsa 1.000 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjunjung hadis Rasul, la tasuddur rihal illa fi salasati masajid. 3 masjid ini diperintahkan oleh Rasul untuk masuk dan sembahyang, tabarruk, mengambil barakah bi athari salafis salihin. Jadi Isra itu beliau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, dinaikkan junjungan kita Rasul dari dunia ke langit pertama. Kedua, menembus ruang angkasa melalui awan-awan dan planet. Beliau sampai ke langit yang ke-7, menembus lagi ruang angkasa sampai ke mustawa, titik jenuh terakhir,
sampai mustawa Sidratil Muntaha dan mustawa bertemu dengan Sang Pencipta Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin wala hisar laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya tidak berbicara sepanjang lebar cerita Isra Mi'raj. Itu kita mengikuti Isra Mi'raj itu bapak-bapak, adik-adik sejak dari kecil sampai sekarang. Hampir semua kita sudah hafal riwayatnya. Tapi momen yang masuk itu dengan kita itu apa? Relevansi dalam cerita itu apa? Sindirannya untuk kita itu apa? Apakah mampu mendobrak peringatan itu, membengkir, membelukir dari asalnya malas beribadah kepada rajin beribadah, yang asalnya kita selalu menimbak buntut berhenti, yang ibunya asalnya pakaian seperti orang kafir, pembinatangan manusia, menjadi manusia yang disebutkan insanul kamil. Ini Bu, waspada kita sekarang. Ini orang mau menjadikan pembinatangan manusia. Jadi manusia ini tidak lagi seperti manusia, dijadikan binatang manusia ini. Saya pernah baca surat kabar Jerman Barat. Tahu Jerman Barat? Tahu Jerman Barat? Dak, ulun kada suah juga ke sana, ada pernah ke sana. Jerman Barat, di tengah-tengah kota Mekah berdiri satu supermarket. Di dalamnya banyak barang-barang luar negeri. Dia bikin satu pengumuman. Pada ketika pembukaan, siapa yang mau masuk silakan, tapi harus bayar $2.750. Dan di dalam banyak barang-barang antik, ambil saja satu dari set barang antik itu, barang apa saja di dalam, cuma senilai $2.750. Kalau di Makkah kan satunya tuh 5 rial, 10 rial, 10 rial. Ambil aja, pilih yang mana Anda. Ini $2.750. Dan syaratnya yang masuk itu harus pakai, tidak boleh pakai pakaian telanjang bulat, laki dan perempuannya. Allahu Akbar, Pak. Saya waktu membaca itu hampir titik air mata. Allahu Akbar. Ini kan ceritanya Jerman Barat. Tidak mustahil satu saat Jerman Barat itu ada di Jakarta. Tidak mustahil satu saat di Jakarta itu ada di Banjarmasin. Satu hari pengumuman itu dikeluarkan, lebih daripada orang peminat mendaftarnya 1.000 orang sudah siap Anda masuk. Semua bertelanjang bulat. Bahasa kami orang Hulu Sungai, kikipungan sabarata, juai-juaian sabarata. Allahu Akbar. Bu, mampukah peringatan Isra Mi'raj akan membentuk pribadi yang baik? Mampukah menyetop era globalisasi dan era informasi ini? Ini sekarang era informasi. Kejadian di Amerika hanya dapat kita lihat di dalam kamar lewat layar televisi. Era informasi. Kalau sudah channel layar televisi seluruh dunia, itu nanti bebas. Bayangkan anak-anak remaja kita. Bayangkan anak-anak remaja putra-putri kita. Itulah terjadi zaman pembinatangan manusia. Supaya manusia jadi binatang. Lihat sapi, lihat kambing. Sehelai pun mereka tidak ada punya pakaian. Jadi kalau orang yang tidak berpakaian itu modern, lebih modern sapi daripada manusia. Karena sapi tidak pakai celana. Nah, ini peringatan Isra Mi'raj, sadar kita adik-adik.
supaya kita kembali kepada jalan yang sebenarnya. Yang dulunya teler, berhenti. Yang dulunya ibunya potongan seperti orang kafir, sadar, berhenti. Adik-adik remaja yang dimabuk dengan menghitung buntut, berhenti. Kembali kepada jalan yang sebenarnya. Mumpung nafas masih diberi Allah, kekuatan dan kesehatan masih diberi, kita hidup ini gunakan potensi umur ini semanfaat mungkin. Amin. Kita gunakan potensi umur ini semanfaat mungkin. Amin. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Yang akan kita bicarakan ini 2 momen saja supaya tambah kesadaran kita. Kita akan berbicara sekitar dan seputar keistimewaan salat. Yang kedua, kita akan berbicara sekitar dan seputar tentang penyempurnaan salat. Itu aja. Selesai. Supaya sadar kita bagaimana sembahyang ini lebih utama. Agar supaya jangan sampai apa yang difirmankan Allah urusan sembahyang. Bu, Pak, lihat anak gadis kita sekarang pulang jam berapa sekolah. Al-Quran menegaskan fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Akan terjadi nanti, kata Allah, di penghujung zaman, di mana umat Rasul akan mengalami satu generasi ke satu generasi, di mana generasi itu khalqun adha'us shalah, menyia-nyiakan sembahyang. Lihat, apa sudah sampai sekarang tindakan orang sudah menyia-nyiakan sembahyang? Tidak asing lagi, Pak, kalau di satu daerah ada pengajian yang memperaikan sembahyang, tamat sembahyang, apa sembahyang, dia hinakan sembahyang. Orang sembahyang belum sampai, orang sembahyang itu belum hebat. Ini sudah terjadi generasi penerus kita sekarang. Lebih ironis lagi dengan dalih kita anak kita sakulah. Kalau boleh saya bertanya, apa tidak adakah lagi sakulahan yang lebih cepat daripada itu pulangnya? Jam 2:15 pulang sekolah, santai, mencari mobil taksi, 2:30 mampir di warung lagi, jam 3 sampai di rumah. Saya yakin kalau anak gadis potongan seperti demikian, tidak mungkin dia salat. Apakah orang Islam tidak ada melemparkan satu pertanyaan, kapan anak gadisku ini sembahyang, kapan? Ini harus diperhatikan oleh anggota dewan. Anda yang menerima aspirasi masyarakat dan amanah masyarakat, wahai anggota dewan, berkumpul, rapat, adakan rapim besar-besaran, dari tingkat 1 ke tingkat 2, dari tingkat 2 ke tingkat 1, kumpul semua, membicarakan tentang bagaimana generasi penerus keterlambatan masalah pulang sekolah. Setelah terkumpul dengan bulat musyawarah, usulkan pulang sekolah sekitar jam 1:30 cukup. Usulkan ke pemerintah, jadikan perda. Sayang Pak Ejakannya ulun anggota dewan, ulun siap. Cuma ulun gak ada di bawah orang, tapi orang membawa aku indah. Amanah. Ada lagi hadis Rasul yang kita bacakan kan cuman Quran, hadis, siapa yang tersinggung? Sementara ustadz kita kan ada yang mendengar, kalau tersalah kan bisa menegur. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya enggak Ustaz? Ini kan akan terjadi generasi penerus menyia-nyiakan sembahyang. Apa ada hubungannya dengan mereka memperlemah tahasus diniyah di sore hari? Di sini kita harus bertanya, Pak,
Kalau pulangnya jam 2 lewat seperempat, datang ke rumah setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat, dia sembahyang. Setelah dia sembahyang capek, dia makan. Kalau makan, takhasus diniyah akan tidak bisa lagi menerima. Kenapa sebabnya? Dia tidak lagi masuk karena dia sudah capek sekolah di pagi hari. Apakah ini ada oknum untuk pengusungan sekolah takhasus diniyah di sore hari? Ini umat Islam ini semua diam saja, tidak ada reaksi. Yang lebih ironis lagi, anak-anak bapak-bapak semua ini yang disekolahkan yang pulangnya lambat itu. Apa tidak ada pesantren yang pulangnya cepat? Ini bukan ekstrem Pak, tapi fakta yang bicara. Pak pikir dong untuk keselamatan umat. Jangan dagang terus, Bu, lihat pulang anak jam berapa. Betul? Agak keras sedikit Pak, betul? Ini dukungan saya alhamdulillah banyak ya. Sedikit kelebihan pesantren daripada sekolah umum. Kalau pesantren itu mandiri, walaupun tidak dibantu oleh pemerintah, pesantren tegar berdiri dan setiap tahun bertambah lokal belajar, aulanya, musallanya, walaupun pemerintah tidak membantu. Betul? Tapi kalau sekolah umum, SMP, SMO, kalau tidak dibantu oleh pemerintah, amruk. Betul? Yang ini cuma modal. Betul. Satu. Yang kedua, kalau orang yang ada di pesantren tamat, dia mendiri, dia tidak memberati pemerintah, dia mendiri. Tetapi kalau sekolah umum tamat, memberati pemerintah, mencari usaha dan minta kepada pemerintah di mana ada usaha lagi untuk masuk ke sana berusaha. Dua. Yang ketiga, keberhasilan pondok pesantren, anak-anaknya tidak pernah demo dan unjuk rasa dan tawuran. Betul. Yang ada demo, unjuk rasa, tawuran itu orang sekolah umum. Saya berani bicara fakta. Lihat. Yang ada demo dan unjuk rasa itu pai orang sekolah umum. Kalau anak-anak santri dan santriwati yang diam di pondok pesantren, mereka tidak ada memikirkan masalah itu. Mereka serahkan kepada pemerintah, tidak memikirkan urusan itu. Lihat anak-anak yang terlanjur pintar. Pintarnya hanya demo dan unjuk rasa, mengeluarkan aspirasi di tengah masyarakat, memberi malu kepada pemerintah. Saya juga bisa usul kepada pemerintah, tapi menyelesaikan dan mengerjanya dong susah. Tanggang rasa dong. Makanya paribahasa orang bahari ada berucap paribahasa, jangan bacakot papadaan. Kalau kita bacakot papadaan, kampung kita dijajaki orang. Aku sudah muak mendengar setiap hari, muak mendengar hari-hari, hingga alur berito. Giliran dong, yang tidak berhasil, yang belum giliran jadi gubernur, yang belum giliran jadi wali kota, sabar. Dukung dulu ini, nanti berhenti. Mudah-mudahan karena gilir aku jangan hujat. Kita dukung. Saya tidak pemerintah, tapi bisa merasakan kesulitan pemerintah. Jangan bacakut, cakar mencakar. Jeung urang halabiu, amun hidup di bapatok tarus itu haran hayam. Karena hayam itu walaupun sudah mati tetap bapatok. Iya Pak. Satu, keistimewaan ibadah salat daripada ibadah yang lain. Satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah tanpa perantara.
Allah mewajibkan sembahyang. Kewajiban sembahyang ini langsung Rasul dijemput, dibawa ke hadratnya. Muhammad, aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu 5 kali dalam 1 kali 24 jam. Berbeda ibadah lain, Pak. Kalau ibadah lain misalnya zakat, Jibril turun membawakan ayat, Muhammad, Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kewajiban puasa, Jibril turun membawa ayat, Muhammad, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban haji, Jibril turun membawa ayat, Muhammad, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Si anak wajib menghormat kepada ayah dan ibu. Muhammad, Allah mewajibkan kepada umatmu untuk tunduk dan menghormat kepada ayah dan ibumu. Allah berfirman, kata Jibril, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Begitu seterusnya. Tetapi satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah tanpa perantara, sembahyang. Satu. Yang kedua, sembahyang adalah satu-satunya ibadah menjadi tetek tolak ibadah yang lain diterima dan tidak. Pak, Bu, sembahyang ini buai panantuan ibadah yang lain tarima kadanya. Jangan harap ibadah yang lain itu diterima selama belum beres sembahyang. Ini kita mengangkat kadar sembahyang, dan kita ingat dengan keistimewaan sembahyang harus memperhatikan ibadah sembahyang. Yang kedua, ibadah sembahyang adalah ibadah yang menjadi titik tolak ibadah yang lain diterima dan tidaknya. Jangan harap puasa bernilai, jangan harap zakat itu diterima, jangan harap puasa itu diterima di sisi Allah selama belum beres sembahyang. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, awalan ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat minhu wasairu amalih. Pertama kali diperiksa oleh Allah Ta'ala setelah terjadinya kiamat dari seluruh ibadah yang banyak kita kerjakan, pertama kali yang diperiksa sembahyang. Jika didapat sembahyangnya itu sempurna, seluruh ibadah yang lain diterima. Jika didapat sembahyangnya itu kurang sempurna, sembahyangnya ditolak, ibadah yang lain pun ditolak. Haji tidak ada nilai, puasa tidak berfungsi, zakat ditolak selama belum beres sembahyang. Nah, disinilah kelirunya saudara-saudara kita. Lihat, puasa kada, zakat kada dikeluarkan. Dalam bulan Ramadan bukan kada puasa aja, kada baruku di tengah jalan. Bawarung pulang bulan puasa. Tuh bilanya sugih, kena bilanya kaya lalu aja tuh naik haji. Tuh orang taluk tiram tuh nama itu. Aku biar kada diundang lagi, kada apa-apa juga. Coba bayangkan, kalau berpedoman kepada hadis ini, seluruh ibadah tidak ada nilainya selama belum beres urusan sembahyang. Dua. Yang ketiga, ibadah sembahyang adalah ibadah penentuan, garis pemisah antara muslim lawan kafir.
Jadi kita mudah aja untuk mengenalnya, orang ini Islam enggak? Bapakku ini Islam enggak? Jawaban sembahyang tidak. Ibu ini Islam enggak? Sembahyang tidak. Anak ini Islam enggak? Jawabannya sembahyang tidak. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafirnya nyata. Mau apa lagi? Kalau hadis lain, man taraka faridatan wahidatan kutiba ismuhu min babin nar fulanun fulanin la budda lahu min dukhuli. Barang siapa meninggalkan satu kewajiban salat, satu waktu salat tidak dikerjakannya, maka nama orang itu, kata Rasul, ditulis di pintu neraka si A bin si A. Maka orang nanti setelah terjadinya kiamat akan dipanggil karena di pintu neraka sudah ada tulisan. Pernah terjadi peperangan pada ketika Rasulullah berangkat dari kota Madinah menuju daerah Makkah, meneruskan perjalanan mengepung daerah Taif. Orang Taif itu diblokir dengan senjata yang lengkap dan jumlah kaum muslimin yang banyak. Daerah Taif diblokir pada ketika itu. Setelah diblokir daerah Taif, orang Taif bertelimpuh lutut. Orang Taif waktu itu kalah, mengalami kekalahan dalam peperangan. Semua datang menghadap kepada baginda kita Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami siap masuk Islam, siap menyelesaikan hukum Islam. Berada di bulan Ramadan, kami siap puasa. Musim haji, kami berhaji, banyak punya harta. Pada ketika sampai haul dan nisabnya, kami keluarkan zakat. Cuma satu, Muhammad, jangan dibebankan kepada kami sembahyang yang 5, mengganggu aktivitas kami dalam mengejar harta benda. Mahaur lawan kami Muhammad waktu kami hendak guring sembahyang isya subuh, waktu kami hendak berusaha zuhur lawan asar. Jadi perayakan aja kami sembahyang, yang lain boleh lah. Jadi orang nak hendak perai sembahyang ini baik ada waya ini aja deh. Mulai bahari sudah. Jadi mun ada waya ini orang belajaran sembahyang perai kada wajib, itu Anda sudah ketinggalan. Sudah orang Taif punya pemikiran itu. Lalu bagaimana jawaban junjungan kita Rasul orang yang mau perai sembahyang ini? Islam masuk tapi tidak mau salat. Rasulullah tegas. Nah apa? Yang mencari ulama yang tegas ini sekarang susah ya. Tegas. Satu kali haram, haram. Tegas. Lihat sekarang. Dulu tidak boleh presiden perempuan, boleh sekarang. Ajinomoto haram, haram. Sekarang boleh. Bingung umat Islam, bingung. Mereka yang melarang, mereka yang membolehkan. Apa itu ulama sebagai panutan? Saya ulangi. Mencari ulama yang konsekuen dengan ilmu dan ibadah dan ulama yang tegas susah. Maka itulah Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti yang memperbaiki umatku ulama, juga merusak umatku ulama. Rasulullah menjawab permohonan orang Taif yang mau perai salat dengan tegas, orang-orang Taif, bainal muslimi wal kufri tarkus salat. Perbedaan antara muslim dengan kafir cuma salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. 3. Yang keempat, sembahyang itu adik-adik, bapak-bapak, kalau ditinggalkan sanksinya paling berat. Apa sanksinya orang yang tidak sembahyang?
Menurut di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, sewaktu tidak salat harus tahan dibakar di api neraka 500 tahun. Sebentar apa lama? 500 tahun itu apa sebentar apa lama? Lama. Lawas kah satu umat kah? Lawas. Lama atau sebentar? Lama. Lawas atau satu umat? Lawas. Bahasa Banjar. 500 tahun sewaktu. Sehari kada sembahyang. Sudah kesandar diri dalam neraka 2500 tahun. Sehari aja. Seminggu kada bayar sembahyang. Seminggu kali 7, 7 kali 5, 35. 35 kali 500. Sama dengan banyak. Apa mah hitung ini? Itu seminggu aja. Bayangkan kalau sebulan. Bayangkan kalau setahun gak ada sembahyang. Bayangkan kalau seumuran gak ada sembahyang. Karena sanksinya yang paling berat inilah Sayyidina Ali di dalam riwayat, wa kana Ali ibn Abi Thalib idza qama ila shalah irta'addat mafasil. Sayyidina Ali itu kalau beliau berdiri sembahyang, irta'addat mafasilu, gemetar seluruh batang tubuh. Ujai urang amun teh Sayyidina Ali itu sidin bila berdiri sembahyang lalu getar aja tak. Takun orang napali juga jadi getar sembahyang tak. Jali kan tahu kau ni gege nang sawaktu nih bisa aku 500 tahun dalam neraka. Rupanya Ali itu kah muntai punya. Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang 500 tahun sewaktu. 5. Keistimewaan ibadah salat dengan ibadah yang lain. Dari segi jumlah rakaatnya saja sudah gambaran surga dan neraka. Contoh, Pak, kalau orang musafir yang bisa dijamakkan dan kasar, Johor dengan asar, maghrib dengan subuh dengan kada kau pintar juga anak-anak kita. Kalau kan subuh dengan dohor tidak ada maaf, ngerti lah pintar. Ini sudah ada bayangan surga neraka. Kalau kita musafir dohor dengan asar, maghrib dengan isya, subuh nggak bisa, harus bangun, harus sembahyang subuh, nggak bisa dijamak, jamak takhir, nggak jamak takdim nggak bisa. Kenapa? Johor dengan asar berapa jumlah rakaatnya? Yuk, Johor dengan asar berapa jumlah rakaatnya? 8. Pintu surga 8. Kalau kita sembahyang Johor dengan asar, dibuka pintu surga. Cuma sekadar buka, belum tentu masuk. Kalau kita masuk disuruh keluar, ini berbahaya. Maghrib dengan berapa jumlah rakaatnya? 7. Pintu neraka berapa? 7. 8. 7. Pintu neraka 7. Sa'ir, lada, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, hutamah. Sa'ir, lada, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, hutamah. 7 pintu neraka. Kalau kita sembahyang zuhur, kalau kita sembahyang maghrib dengan isya, ditutup pintu neraka. Cuma sekadar tutup. Nang berbahaya ini kalau kita dibuat ke dalam tutup kurang tak kunci.
penentuannya subuh 2 rakaat. Apabila kita sembahyang subuh, berarti kita akan dimasukkan ke dalam surga, surga dibuka ditutup, neraka jangan masuk. Tapi kalau kita tidak sembahyang subuh, maka surga dibuka, dikeluarkan kita dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, ditutup, tak kurung di dalamnya. Itulah subuh tidak bisa dijamak. Yang kelima, bahwa jumlah rakaatnya saja sembahyang itu sudah gambaran surga dan neraka. 6. Satu rukun Islam sembahyang kita kerjakan, habis kelima-limanya kita kerjakan. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam sembahyang ada kan? Ada. 2, mengerjakan sembahyang. Ketiga, puasa. Orang sembahyang, orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Keempat, berzakat. Zakat makna pada lugat at-tathhir, bersih. Orang sembahyang wajib bersih. Maka itu 3 sucinya: suci tempat, suci pakaian, suci anggota dari najis yang tidak dimaafkan. Kelima, naik haji. Orang naik haji tujuan kemana? Ke Baitullah. Orang sembahyang kemana menghadap? Ke Baitullah. Kesimpulannya, satu rukun Islam sembahyang ini kita kerjakan, habis kelima-limanya. Tapi kalau puasa aja, kada bisa yang lain. Ini istimewanya ibadah sembahyang. Yang keenam. Yang ketujuh, keistimewaan ibadah sembahyang daripada ibadah yang lain, murah rezeki. Kada usah mengaji toyol, Bu. Pak, kada usah mengaji toyol. Handak murah rezeki, handak sugih, sembahyang benar kan? Sembahyang betul kan? Sembahyang itu baik-baik dan berhati-hati. Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, tamur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, sata'tika rizqa min haitsu la tahtasibu." Hai Abu Hurairah, perintahkan putra-putrimu mengerjakan sembahyang. Apabila kau benar, istrimu benar, anakmu benar sembahyang, nih aku Rasulullah jamin, sata'tika rizqa min haitsu la tahtasibu, rezekimu akan datang walaupun kau tidak berusaha. Ya lihat. Kenapa aku susah walaupun aku sudah berhimmat berusaha? Jawabannya sembahyang tidak benar. Kalau sembahyang benar, rezeki akan datang. Yang ketujuh, keistimewaan ibadah salat, yaitu adalah murah rezeki. Yang kedelapan, sembahyang ini adalah awal-awal yang diperintahkan oleh ayah dan ibu kepada kita. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah 'inda 7 sinin wadribuhum in balagha 10 sinin." Perintahkan putra-putrimu mengerjakan sembahyang menjelang usia 7 tahun. Kalau dia berusia 10 tahun tidak sembahyang, pukuli. Nih. Nah, 7 tahun siapa punya anak? Begitu daw ngeng sabila. Nah, biang. Indah. Membiang. Indah. Tenang aja, biar aja. Karena sekedar instruksi perintah di lidah. Tapi apabila sudah meningkat usia 10 tahun tidak salat, pukuli. Agar jangan menjadi kata peribahasa, kecil teranja-anja, nanti besar terbawa-bawa. Pukuli bila 10 tahun kada sembahyang. Pertanyaan, pernahkah bapak memukuli anaknya karena dia tidak mau sembahyang? Jawabannya tidak. Saya mau memukul anak saya kalau dia tidak mau membelikan rokok di kios. Tapi ingat kaidahnya, Pak. Ingat kaidah. Kita tidak usah memaksa anak salat asal kita salat. Daripada kita memaksa anak salat tapi kita tidak salat.
Ya Pak. Kita tidak usah memaksa anak salat, asal kita salat. Daripada kita memaksa putra putri kita salat tapi kita tidak salat. Sampai waktu, Mia, kenapa tidak sembahyang? Abah Bang, Abah pensiun. Mana ada orang sembahyang pensiunan? Coba di rumah tangga kita lihat. Coba lihat. Kebetulan hari itu ada kesibukan, kita nggak bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid atau di mushola. Sampai waktu maghrib yang ayahnya mengampar tikar pesahapan sejadah, diurai sejadah, berdiri. Istrinya di samping sebelah kanan. Pasti si cilik yang berumur 4 tahun sudah mulai mengampar sejadah. Dia ikut. Bapaknya Allahu Akbar. Ibunya Allahu Akbar. Anaknya Allahu Akbar. Akbar ini nanti ikannya Akbar. Dia ikut melaksanakan salat karena orang tuanya salat. Kakeknya melarang, jangan salat, nanti mengganggu ibumu, nanti mengganggu ayahmu. Tuh udah, enggak usah salat. Tuh. Dia menang enggak? Ada biang, nangis. Yang paling setuju anak-anak itu sembahyang ya, lihat aja gerakannya. Dia yang paling setuju sujud. Bahasa Banjarnya ungging sujud itu kan tujuan. Bapaknya baca tahiyat dia tetap sujud. Kata bapaknya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibunya, Assalamualaikum warahmatullah. Anaknya masih aja unggi-unggi. Ditapak oleh mama. Jangan nonggeng-nonggeng. Aji nana Pak Ading pulang. Di mana Mang Aji anak tuh unggi-unggi Mbak Ading? Ulun kada yakin, nang yakin bana bilanya ungging-ungging Mbak Ading tuh mama abahnya. Apabila mama abahnya kedua-duanya ungging-unggingan Mbak Ading, apalagi abahnya Mang Bioko, gamat naik. Jadi kada dasarnya itu. Yang kita ambil di sini adalah keistimewaan salat. Instruksi wajib keluar di lidah menjelang usia anak 7 tahun, berlaku kejam dan kasar apabila berusia 10 tahun. Tapi kita fikih memasani lawan di kita, tindakan kita harus rasional, bukan emosional. Bilanya 10 tahun tidak salat, pukul. Tapi ghaira mubarrih, memukulnya jangan sampai melucuti dan mematahkan tulangnya. Pukul munnya mati ngali maulah na umur 10 tahun itu. Nah ini jadi bagaimana memukul manjarai. Nya ada kejadian kan di hulu sungai, orang dipakai emosi luar biasa meluap, pukul lucut nang anak sudah timbai ke kindai setengah harian ada singkaluaran. Ajin mati anakku nenek babaya di parisa di kindai habis pisang satu dun. Katimbai ke paraman pisang sekali kesidina. Nang anak kan berpikir juga, namun aku daripada turun aku dipukuli lebih baik hantuk pisang. 10 ke 9. Keistimewaan ibadah sembahyang itu syifa. Sembahyang itu obat, mengantisipasi dari berbagai macam problema penyakit. Rasulullah bersabda, inna fis salati syifaan. Di dalam sembahyang itu ada obat yang menyembuhkan. Periksa darah kita tensi. Setelah diperiksa usia kita 40 tahun ternyata 180 di bawah normal itu. 180. 3 bulan kita akan melaksanakan sembahyang tahajud.
Dan gerakan-gerakan salat dengan sebenarnya, setelah 3 bulan kita sembahyang tahajud setiap malam, kembali periksa tensi kembali. Apabila darah tetap 180, lempar tensian, berarti tensinya rusak, pasti turun. Ini salah satu di antara keistimewaan ibadah salat. Masih banyak keistimewaan ibadah salat daripada ibadah yang lain. Di samping itu pula, yang terakhir, yang ke-10 keistimewaan ibadah salat. Ibadah salat itu dengan sendirinya benci mengerja dosa dan maksiat. Rami pasaran buntut, rami pasaran kurang judi, teler, asal sembahyangnya benar, dengan sendirinya benci batinnya dari mengerja maksiat. Itulah Al-Quran mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Melangkah berikutnya tentang penyempurnaan ibadah sembahyang. Itu kita berbicara sekitar dan seputar keistimewaan salat. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih atas undangan akhi fillah Kiai Haji Abdul Ghaffar, memberikan penghargaan penuh kepada diri pribadi Al-Fakir. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.